dari para ulama yang memberi fatwa boleh ikut kunut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di masa sekarang. Yang saya tanya langsung ke mereka, Syekh Shalih Fauzan, mungkin saya lebih 3 kali dengar dari beliau itu. Kemudian dari Syekh Rabi' dan sejumlah ulama yang lain. Itu semuanya membolehkan. Duduk tawarruk itu bukan kewajiban sholat. Itu hal yang disunnahkan. Hal yang disunnahkan. Sesuatu yang disunnahkan itu, kalau dilakukan bisa membawakan keributan, maka yang disunnahkan ini boleh ditinggalkan. Itu nggak ada masalah. Boleh ditinggalkan. Dia lakukan yang tidak afdal untuk mencapai sebuah maslahat yang besar. Dan itu tidak ada masalah. Itu berjalan sesuai dengan apa? Kaidah syariat. Tapi ingat ya bahwa kadang-kadang itu orang juga perlu diajari. Perlu diajari. Kadang-kadang dia begini. Tapi kebanyakan waktu dia ikut orang misalnya. Dia tidak selisih orang. Tapi kadang dia tampilkan sunnah. Nggak ada masalah. Itu cara bijaksana. Dia ajari orang. Tapi juga dia beritahu orang bahwa saya ini bukan orang yang memaksakan pendapat saya pada hal yang kita bisa beda pendapat di situ. Itu namanya mengajari tanpa berbuat. Dan itu saya lakukan di beberapa tempat. Dan alhamdulillah bagus. Hubungan dengan orang bagus. Gak ada ribut-ribut. Karena ada sebagian ikhwan di sini yang saya pernah isi talim di tempatnya 20 tahun yang lalu. Asalnya dzikir berjamaah. Imamnya selepas sholat dzikirnya keras, berdoa sama-sama. Saya cuma baca kitab Riyadhus Shalihin. Gak ada saya singgung mereka. Saya cuma singgung keikhlasan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ikhlas mengikuti sunnah Nabi bab-bab pertama. Beberapa pekan setelahnya itu pengajian, imamnya habis sholat, langsung jingkir sendiri. Nggak ada lagi dia ini. Setelah itu sholat langsung pergi ini. Padahal itu kita tidak bilang gitu. Itu mengajari sunnah itu tidak mesti datang orang. Tidak boleh itu. Langsung ribut orang satu kampung. Ya itu saya sudah kapok ya, kadang bawa sebagian orang saya sangka bijaksana. Ya suruh isi ceramah di tempat masjid teman-teman. Habis ceramah, dia hanya nggak bisa masuk, kita juga nggak bisa masuk gara-gara dia. Nah, ini yang kayak ginian ini yang model-model pendekar ini yang repot ini. Ya sekali lagi kita perlu merahmati diri kita, merahmati saudara-saudara kita, merahmati umat kita ini. Banyak orang itu kasihan, dia belum belajar, belum tahu ilmu. Tiba-tiba antum datang ilmunya saja sudah berat orang terima. Ditambah lagi gaya penyampaiannya bukan berat, super berat. Ini tidak benar ya seperti itu, ikhwani fillah.